Awak FPI yang na di Aceh, ane Aceh yang tergabung dalam FPI, bek sampai pasoi lempunggung sejarah tanyo di obok-obok oleh awaknya. Kapap ma gedung. Tolong kalian yang anak-anak FPI yang di Aceh, sadar kalian. Kalian menjilat ke sana tapi kalian nggak sadar bahwa sejarah kalian dirusak oleh mereka. Jangan sampai condong ke sana nanti, wah kacau ini saudara. Ayo kita selamatkan sejarah kita. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti oleh Belanda, bangsa maut, bangsa pungo. Tidak pernah mau tunduk dan takluk kepada penjajah. Kenapa hari ini kalian biarkan sejarah-sejarah itu dirubah oleh mereka? Tolong. Walaupun kalian tidak berani mempersekusi saya, tolong kalian sadari apa yang saya katakan. Ane Aceh, keturunan-keturunan pejuang. Jangan mau kalian diobok-obok oleh orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan mau sejarah kita diobok-obok oleh antek-antek Belanda. Leluhur mereka itu antek-antek Belanda. Leluhur kita ini musuh Belanda. Ayo, kru semangat, ane Aceh, Bandung. Kru semangat, tak semikir kelai. Baik sampai peluk-peluk legop. Yang kejut tanya meramah sampai-sampai. Selalu kita sempat dimasukin air ke dalam lubang anus kita sama orang. Sempat kita dikarungin sama orang karena kita nggak sadar siapa diri kita. Ayo dong, sejarah kita diobok-obok oleh mereka. Dulu berapa kali Belanda mau ngobok-ngobok sejarah kita, akhirnya malu sendiri karena leluhur kita mencatat. Ayo, kalian yang pakai baju putih, baret putih, yang condong ke FPI, kalian sadar, sejarah kita tidak hanya pada saat pengutipan jenazah tsunami doang. Darah-darah leluhur kita, darah-darah pejuang kita, yang membasahi bumi Aceh, yang membasahi bumi Nusantara di Medan Arya. Kenapa hari ini kalian justru menjadi antek-antek mereka? Yang mau ngobok-ngobok sejarah kita. Nggak ada habaib, kita pun sudah Islam di Aceh. Ya. Coba kalian buka sejarah, saudaraku. Akhirnya kita dibentur-benturkan. TIJ penghina ulama, penghina cucu Nabi, penghina zuriyah Nabi. Siapa zuriyah Nabi? Si Rizik. Kalau kalian selalu berteriak mencintai anak cucu Nabi, memuliakan anak cucu Nabi, kenapa diriku kalian hina? Kenapa diri kalian hina? Ayo dong. Ini sejarah kita udah kelewat batas diobok-obok sama mereka. Coba kalian telusuri siapa Habib di Aceh yang mati di medan tempur. Siapa Habib di Aceh yang syahid di medan perang. Siapa Habib di Aceh yang memimpin perang. Kalian malah membuat berita-berita propaganda Belanda untuk kalian siarkan. Teku memang ada yang berkhianat kepada Belanda. Teku memang ada yang bentukan Belanda. Tapi ketahuilah banyak keturunan ningrat yang bergelar Teku laki-lakinya, yang bergelar Cut perempuannya. Itu sebagai pahlawan. Mereka pejuang. Itu bukan bentukan Belanda, Teku itu. Tapi ada. Bukan kita nafikan itu. Teku Umar, pahlawan. Cut Nyadin, pahlawan. Cut Mutia, pahlawan. Pocut Kemala Hayati, Pocut Barin.
Pocut Merah Intan. Hari ini kalian masuk sejarah-sejarah bodong ala-ala Hobab Hebeb, langsung kalian terpengaruh. Coba kan simak omongan mereka, tidak ada dalam catatan sejarah kita. Tidak ada, saudara. Kru semangat, beda, baik pengut legop. Sakit hat. Pu yang gepuput le urung syik dayo. Apa yang dilakukan oleh pejuang dulu dinafikan oleh mereka, seolah-olah pemimpin perang di Nusantara ini adalah habaib. Sementara kita tahu banyak di kalangan habaib justru bergabung dengan Belanda. Ya, salah satu yang mereka sebutkan barusan, Habib Abdurrahman Az-Zahir. Habib Abdurrahman Az-Zahir, dia sempat memimpin perang karena dianggap sebagai orang yang loyal terhadap agama. Dia benar-benar bisa memimpin mujahid untuk berperang mengusir penjajah. Tapi ujung-ujungnya dikasih duit 1000 gulden, kabur dari Aceh. Sampai sekarang nggak pulang-pulang dia. Kayak yang satu lagi itu Habib juga. Dia pulang ke Mekah sana. Yang kemarin juga ada, tapi dia bukan pulang, cuman umroh 3 tahun. Semua dari kita yang ada di bumi Nusantara ini punya tanggung jawab untuk meluruskan sejarah. Ini sangat menyakitkan, saudara. Udah kita diperbudak, sejarah kita dihancurkan. Ketika kita ingin melawan, kita dipersekusi, kita diancam-ancam. Nah itu, makanya dulu di Aceh itu nasab-nasab orang-orang ini disembunyikan. Takut di masa-masa yang akan datang oleh leluhur kita, orang-orang ini akan difitnah, akan dibunuh karakternya. Di Aceh itu berapa banyak pejuang-pejuang yang difitnah pada ujungnya. Kalian ingat fitnah terhadap Raja Bakoy? Apa fitnah Belanda terhadap Raja Bakoy? Raja Bakoy dianggap sebagai seorang raja yang dolim, yang ingin menikah dengan putrinya. Padahal nggak ada. Itu rekayasa. Dan banyak fitnah-fitnah lain. Makanya kita sekarang lawan, saudara. Ada ngaku Habib yang mimpin pejuang, yang mimpin perang Habib. Kapan Habib datang ke Aceh? Sejak kapan? Mereka adalah pengungsi-pengungsi Hadrami. Yang dibawa oleh Belanda. Sebelum mereka dibawa oleh Belanda, sudah ada Sayyid di Aceh, sudah ada Syarif di Aceh. Dan keturunan Sayyid yang ada di Aceh dan para Sayyid yang ada di Aceh, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang di Pertuan Agung, yang mempersunting anak daripada Raja Darius, melahirkan keturunan-keturunan di sini. Dan mereka tidak pernah mengizinkan seorang pun, jangankan untuk sujud di hadapannya, ruku' pun tidak diizinkan di hadapannya. Setiap dari kita adalah sama. Ini hari ini bangga sekali mereka bilang Menir Usman adalah pejuang. Ini barusan Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah pejuang. Itu pengkhianat. Kalau dia bukan pengkhianat, tercatat namanya sebagai pahlawan. Walaupun tidak dicatat sebagai pahlawan nasional, tapi tercatat sebagai pahlawan Aceh. Khususnya di dalam manuskrip Aceh. Bukan cuma di Jawa, di Aceh juga sudah mulai itu. Makam Sayyid-Sayyid yang terkenal mereka pasang nama Al-Habib Fulan bin Fulan. Al-Habib Fulan bin Fulan. Cocok loginya main. Kebetulan nama kakeknya Idrus jadi Al-Idrus. Nah, karena ada jasanya. Kalau yang nggak ada jasanya dinafikan sama mereka. Oh itu Sayyid palsu.
Nah, itu kerja mereka. Nanti akan terbongkar sendiri ke depan. Saya meminta khususnya kawan-kawan, sahabatku, saudaraku, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di Aceh, khususnya dulu. Mari kita lawan ini. Pembodohan publik, pemutarbalikan fakta sejarah, dan seluruh masyarakat yang ada di Nusantara ini. Nggak ada dalam catatan sejarah kita Habib yang memimpin perang. Nggak ada. Walaupun ulama-ulama kita rata-rata dari zuriyah Syekh, Tengku, tapi mereka bukan habaib, bukan Ba'alawi. Faham? Mereka jauh sebelum klan Yaman datang ke Aceh udah ada. Jadi jangan salah minum obat kita. Obat buh bejib. Obat oles jangan diminum. Yang paling menyakitkan lagi saya baca itu dari beberapa pernyataan mereka. Teku Umar diklaim sebagai habaib. Teku Umar, saya yakin ini ada anak cucunya yang nonton, anak cucu Teku Umar. Ada yang nonton. Soalnya tadi ada yang ngirim potongan video saya, katanya bang ini dari ini. Oh saya tahu. Salam buat beliau. Itu diklaim habaib. Al-Habib Umar Al-Idrus. Entah dari mana? Al-Habib Umar Al-Idrus. Ntar lagi Cut Nyadin jadi Syarifah. Cut Nyadin. Kalau Cut Tari mau kalian pasang Syarifah nggak apa-apa. Cut Nyadin jangan. Menyawa dro ke yang FPI Aceh angkat terima pernyataan long terhadap si Rizik. Berangkat banjir. Kenapa orang-orang FPI di Aceh tidak berani persekusi TIJ? Pertama, persekusi sembarangan di Aceh tidak bisa. Preman tidak bisa hidup di Aceh. Berani persekusi orang sembarangan, nggak bisa pulang. Itu, saya jawab. Kalian kan nanya, kenapa TJ nggak dipersekusi? Nggak bisa sembarangan di sini. Nggak bisa main-main preman gampangan seperti itu, nggak bisa. Anak kreh hewannya. Memang nggak bisa. Saya lawan kali ini kalian. Udah berapa kali saya bilang, siap perang dengan kalian. Nggak usah takut, saya tidak dilindungi oleh instansi manapun. Tapi hal yang sifatnya mungkar harus dilawan. Kalian sudah terlalu jauh bermain. Tanya bangsa Aceh, kan bangsa Megade, kan bangsa Medahe, kan bangsa dua baki lima ngop preh boh sertu. Duk ke keduk ikat karet dengan perut. Ikat perut dengan karet. Lapar oke lah, biarkan lapar. Ngambil ban kita ikat perut kita pakai karet. Daripada harus begini. Itu ajaran leluhur kita. Walaupun kamu lapar, jangan pernah meminta sana, meminta sini. Ikat perutmu dengan karet. Kalau kamu nggak sanggup nahan lapar. Tapi kalian pasang bendera, pasang baliho, minta sumbangan sana. Bukan nggak boleh. Tapi secara tidak langsung kan merendahkan. Merendahkan jati diri kita. Merendahkan agama kita. Ada cara-cara yang lebih bermartabat. Ciri-ciri antek Belanda itu diberikan medali. Habib Abdurrahman Az-Zahir yang ada di Aceh itu dia berkhianat, meninggalkan pasukan-pasukan mujahid. Pulang dia ke Arab sana. Dan itu masyhur berita itu, turun-temurun kita. Nah. Dan terus terang, saya pribadi tahu tentang habaib ini setelah 98. Tepatnya paling masyhur lagi setelah
Apa itu? Setelah yang demo-demo mereka itu, yang 212 itu. Sebelumnya saya ke Tanah Jawa pun Said. Ketemu Said ini, Said itu. Nggak ada Habib. Dan biasa aja, nggak ada aksi cium kaki, cium tangan, nggak ada. Ya, iya, setelah ya reformasi ya. Jangan hanya kepentingan kalian di backup oleh FPI supaya bisa menghidupkan pesantren atau dayah kalian. Terus kalian bela mati-matian, yang salah pun kalian benarkan. Agar bisa pansos ke mereka supaya banyak pengikut kalian. Terus kalian abaikan sejarah kita, wahai saudaraku yang ada di Aceh. Ya, iya. Kehadiran kalian tidak ada menguntungkan sama sekali. Ketiadaan kalian juga tidak merugikan sama sekali. Jangan kalian pikir, oh saya FPI, saya pejuang. Kita bangsa Aceh, sejak dari orok sudah dilahirkan sebagai takdir keturunan pejuang. Tanpa harus bawa baju FPI, tanpa harus sablon baju gambar Rizik. Dari orok pun kita udah bawa sebagai keturunan pejuang. Kecuali kalau kalian keturunan penjajah, Az-Zahir. Keturunan pengkhianat mungkin. Kagak pede. Bawa nama leluhur kalian, ya sudah. Dan saya hari ini sedang berusaha mendekati orang-orang yang memiliki terah keturunan daripada kesultanan, terah keturunan daripada pejuang, untuk kita bersatu. Saya ada 20 orang, nggak sampai 7 juta umat, 20 orang terbaik. Itu. Yang hari ini alhamdulillah mereka sangat memahami akan sejarah keluarganya. Nggak perlu tahu sejarah keluarga orang lain. Maka lawan penyelewengan sejarah, pembelokan sejarah, penipuan sejarah, pembodohan, lawan itu. Maka saya berharap teman-teman yang ada di seluruh Nusantara angkat bicara kita, jangan mau diam, jangan mau sejarah daripada leluhur kita diobrak-abrik orang. Kenapa mereka berani? Karena mereka menganggap dirinya kuat. Kalau ada yang berani menentang akan dipersekusi. Maka hari ini jangan takut persekusi ala mereka itu. Lawan. Mau habaib kek, mau hebob kek, mau habib kek. Kalau mengajarkan yang tidak benar, lawan. Lawan ketidakbenarannya. Jangan kita enggeh, daripada dipersekusi enggeh aja lah. Nggak boleh. Jangan sampai leluhur kita yang pejuang tiba-tiba jadi pecundang. Gara-gara cucu-cucu pecundang buat sejarah sendiri. Besok hayu kah habui, ika hase kiban hayu kah? Ngembui mentang bejik ya, ke kampung kah agam, ketetek ke mentang. Nakreh ke? Kapakak ubena wa FPI yang na di Aceh ketetek tigamnya saya. Menyahang kata meng paju hubungan silang baik kakun nan ke Iqbal. Jongos FPI ngamuk. Untuk anak-anak FPI penyembah si Rizik yang ada di Aceh, kalau berani berhadapan dengan orang ini. Kalau nggak sempat kalian makan nasi pakai selang, kalau berani persekusi orang ini, jangan sebut nama aku TIJ. Kau kumpulkan semua seluruh Indonesia yang 7 juta umat kau bawa ke Aceh. Hah? Ikreh-ikreh hasil lepane kayak semah lewakah. Ya, putar balik sejarah bangsa Aceh. Keturunan siapa kau? Hah? Kalau ada pengikut-pengikut Rizik yang ada di Aceh, silahkan persekusi saya. Kalau kalian berani, si berani gua panggil nama kalian. Dari kemarin-kemarin udah gua bilang. Dari Uronyan gak aku pegah. Anang pupu kah Habib? Anang pupu kah cucu Nabi? Anang pupu ke pejuang. Kim gok-gok. Atuh ingat alam banyak ke dia. Ya. Ada biji kalian? Kalian anak-anak Aceh yang menyembah Rizik.
Anak Aceh mana mau diginikan? Bangkitlah. Bangkit. Ditantang seperti ini. Mana angkat senjata kalian, halal darahnya. Kalau bagi gua haram darahnya. Kita muslim nggak mengkonsumsi darah. Darah ikan pun kita harus sucikan, harus kita bersihkan. Ya, kau aja kawan-kawan kau semua yang jadi antek-antek si Rijik, yang jadi penjilat pantat si Rijik si Bahar di Aceh. Saya bukan di luar Aceh, di Aceh. Bukan seperti yang kalian tantang. Kau pulang aja ke Aceh, kau jangan di luar negeri koar-koar. Gua koar-koar di Aceh, bukan di luar negeri seperti yang lain. Terkait masalah teori Kiai Imad, biar diwakilkan sama habaib debat, diskusi sama Kiai Imad, jangan kau tanya di sini, Bang. Nah, gua hari ini pegang apa yang dibahas oleh Kiai Imad, karena ini masih ngambang. Karena dari pihak habaib sendiri belum bisa membantah tesis Kiai Imad. Kalau mau tanya, ini kenapa begini, kenapa begitu, nanti lihat si Kumar, berani nggak? Atau dari perwakilan Robitoh Alawiyah yang membantah tesis Kiai Imad. Jangan kau tanya sama diriku.